Pernahkah kalian mendengar tentang artis Korea yang tiba-tiba menghilang dari layar kaca karena membuat suatu kesalahan? Kesalahan ini bisa membuat seorang artis Korea kehilangan semua endorsement, kontrak drama, bahkan dukungan dari para penggemarnya. Inilah yang dinamakan dengan cancel culture. Dan di industri hiburan Korea Selatan, hal ini memiliki pengaruh yang kuat bagi artis-artis di sana. Di video kali ini, Arsip Biru akan membahas fenomena cancel culture di industri hiburan Korea Selatan. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini, di like dan di share juga video yang ada di Arsip Biru. Cancel culture adalah fenomena sosial di mana seseorang, biasanya figur publik, dibatalkan atau tiba-tiba saja mendapatkan penolakan secara massal oleh publik karena dianggap melakukan suatu kesalahan, baik secara moral maupun hukum ataupun sosial. Dibatalkan di sini artinya mereka kehilangan dukungan dari publik, kehilangan kontrak kerja, bahkan bisa mengalami pengucilan sosial. Di Korea Selatan, cancel culture sangat kuat karena berbagai hal, seperti adanya tekanan sosial yang tinggi, budaya kolektif yang mengharuskan kesempurnaan, peran media, dan netizen yang sangat aktif dan fanatik. Karena kebiasaan ini pula, hampir semua agensi hiburan di sana cenderung lebih menjaga reputasi artis-artis di bawah naungannya. Cancel culture tidak hanya berdampak pada individu artis, tetapi juga dapat mengguncang industri hiburan secara keseluruhan. Banyak drama yang harus dihentikan syutingnya, kontrak brand yang diputus mendadak, bahkan konser yang dibatalkan hanya karena satu kontroversi yang viral yang dilakukan oleh seorang artis Korea. Berikut ini adalah daftar artis Korea yang pernah mengalami cancel culture, lengkap dengan kronologi, penyebab, serta dampak jangka panjangnya terhadap sosok artis tersebut. Seungri dari Big Bang. Seungri adalah mantan anggota boyband legendaris Big Bang. Ia dikenal sebagai sosok yang flamboyan dan memiliki banyak bisnis di luar dunia hiburan. Namun pada tahun 2019, Seungri terlibat skandal yang memalukan dan menghancurkan karirnya. Skandal tersebut dikenal di publik Korea sebagai Burning Sun. Ia dituduh terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal, mulai dari pengedaran narkoba, prostitusi, hingga kekerasan seksual. Skandal ini begitu meledak dan mendapatkan atensi yang besar di media Korea dan internasional. Seungri dituduh menyuplai jasa prostitusi kepada investor, terlibat dalam grup chat yang berisi konten seksual ilegal, dan juga dugaan penggelapan dana. Meskipun ia membantah sebagian tuduhan, tekanan publik dan bukti yang terus bermunculan membuatnya keluar dari Big Bang dan industri hiburan secara keseluruhan. Pada tahun 2021 silam, ia pun dijatuhi hukuman penjara. Dampak yang didapatkannya sangat besar. Karirnya seketika hancur total, semua kontrak bisnis langsung diputus, dan ia menjadi salah satu contoh yang paling ekstrim dari cancel culture di Korea Selatan. Kim Sun Ho adalah aktor yang naik daun lewat drama startup dan makin melejit lewat Hometown Cha-Cha-Cha. Namun pada 2021 silam, muncul seorang wanita dengan identitas anonim mengaku sebagai mantan pacarnya dan menuduh Kim memaksanya melakukan aborsi. Dan dalam waktu singkat, Kim kehilangan banyak kontrak iklan dan perannya di beberapa proyek film pun dibatalkan. Namun beberapa minggu kemudian, muncul laporan investigasi dari Dispatch yang membantah sebagian besar tuduhan tersebut. Mantan pacar Kim juga mengeluarkan pernyataan yang menyesali kontroversi tersebut. Dukungan dari para fansnya pun kembali mengalir,
Dan dampaknya, meskipun ia sempat vakum, Kim Seon Ho berhasil bangkit kembali. Ia kini kembali berakting, meskipun masih berjuang memulihkan reputasinya. Sojin dituduh melakukan bullying terhadap teman sekolahnya saat masih SMP. Tuduhan ini mencuat pada tahun 2021 silam dan menjadi bagian dari gelombang besar tuduhan bullying yang menyerang banyak artis Korea pada saat itu. Meskipun agensinya Cube Entertainment awalnya membela Sojin, mereka akhirnya menyatakan bahwa Sojin secara resmi telah keluar dari grup. Tidak ada bukti konkret yang menguatkan tuduhan tersebut, namun reputasi Sojin terlanjur rusak. Hingga kini ia belum kembali secara aktif ke dunia hiburan. Banyak fans yang masih mendukungnya, tetapi cancel culture telah meninggalkan bekas yang sangat dalam. Irene dari Red Velvet. Pada Oktober 2020, Irene menjadi perbincangan hangat setelah seorang stylist dan editor foto profesional memposting keluhan panjang di Instagram yang menyebutkan bahwa seorang idol wanita telah memarahinya secara tidak sopan selama 20 menit. Meski tidak disebutkan siapa, Irene mengakui bahwa dia adalah sosok yang dimaksud oleh stylist tersebut. Dia segera mengeluarkan permintaan maaf secara publik, baik di media sosial maupun langsung kepada stylist tersebut. Meskipun banyak fans yang tetap mendukung, namun reaksi dari masyarakat umum sangatlah tidak ramah. Banyak yang menuntut agar Irene keluar dari Red Velvet, dan dampaknya, Irene sempat vakum cukup lama dari aktivitas promosi Red Velvet, dan grup ini pun sempat terkena imbasnya. Namun perlahan grup ini pun kembali aktif, dan Irene mulai muncul kembali di hadapan publik, meski dengan citra yang lebih hati-hati. Hyuna dan Dawn. Pasangan ini awalnya berada di bawah agensi Cube Entertainment. Pada tahun 2018, mereka mengungkapkan bahwa telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun lamanya. Keputusan mereka untuk jujur soal hubungan membuat mereka mendapatkan cancel culture oleh industri hiburan untuk sementara waktu. Mereka berdua kemudian bergabung dengan agensi P Nation milik PSY dan merilis berbagai lagu sebagai pasangan. Dan dampaknya justru di luar dugaan, mereka berhasil membalikkan keadaan. Dari dibatalkan secara sepihak, mereka justru menjadi ikon pasangan yang berani dan independen di dunia K-pop. Lucas NCT. Lucas terlibat kontroversi pada tahun 2021 silam ketika beberapa netizen anonim menuduhnya melakukan manipulasi emosional dan memanfaatkan para penggemar wanita. Ia vakum dari aktivitas grup dan akhirnya keluar dari NCT. Pada tahun 2023, ia menyatakan ingin memulai karir solo kembali dan kini tengah membangun kembali reputasinya. Park Hyo Chun sempat sukses besar setelah keluar dari grup TVXQ. Namun ia terlibat dalam kasus kekerasan seksual pada tahun 2016 yang membuatnya harus berurusan dengan jalur hukum. Meskipun dibebaskan dan kemudian terbukti menggunakan narkoba, pada tahun 2019 ia dijatuhi hukuman penjara dan hingga kini ia pun diboikot dari banyak acara TV di Korea Selatan. Cancel culture di Korea memang sangat menakutkan bagi para pelaku industri hiburan. Cancel culture di Korea sebagian besar sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya seperti berikut. Budaya Konfusianisme yang menekankan kehormatan, moralitas, dan citra publik. Tekanan sosial, industri hiburan Korea yang sangat kompetitif dan publiknya menuntut standar moral yang tinggi bagi para artis-artis idola mereka. Netizen power, komentar online sangatlah kuat dan bisa mempengaruhi keputusan agensi, sponsor, hingga stasiun televisi. Cancel culture juga bukan hanya berdampak pada karir, tetapi juga pada kesehatan mental artis-artis Korea.
Banyak artis yang mendapatkan cancel culture juga harus berhadapan dengan isu kesehatan mental yang mereka harus hadapi. Gangguan-gangguan seperti depresi berat, gangguan kecemasan, hingga percobaan bunuh diri menjadi momok yang menakutkan bagi mereka yang mendapatkan cancel culture di Korea Selatan. Bahkan netizen yang terlibat pun bisa mengalami kelelahan emosional karena terjebak dalam siklus kecaman dan pembelaan yang tiada akhir. Feel like the end's in sight for me, but let's be real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to